Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sim Sejun akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah psikologi pendidikan tentang proses belajar dan pembelajaran daring. Pendahuluan. Dengan adanya pandemi virus COVID-19 di Indonesia, berdampak bagi seluruh masyarakat. Dampak pandemi ini terjadi di berbagai bidang, utamanya di bidang pendidikan. Surat edaran Kemendikbud tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan masa darurat pandemi COVID yang menjelaskan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan pembelajaran daring atau jarak jauh dengan melalui bimbingan orang tua. Pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran daring, peserta didik memiliki keleluasaan waktu belajar dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan atau ketersediaan sumber belajar yang variatif. Belajar dan pembelajaran daring. Belajar sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen dan perubahan tersebut disebabkan adanya interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Belajar adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan atau sikap sebagai karakter seseorang dengan informasi lingkungannya, sehingga proses belajar diperlukan pemilihan, penyusunan, dan penyampaian informasi dengan lingkungan yang sesuai dengan interaksi pembelajar dengan lingkungannya. Belajar merupakan aktivitas menuju kehidupan yang lebih baik. Proses belajar ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap informasi. Ada proses penjelasan, penguraian, atau pengarahan mengenai struktur pengetahuan dan keterampilan sikap. Tahap transformasi adalah proses peralihan atau pemindahan struktur dari dalam diri peserta didik. Tahap evaluasi adalah mengadakan penilaian sendiri terhadap informasi dan pengetahuan transformasi tersebut, baik kepentingan memahami gejala dan memecahkan masalah. Hasil belajar menurut Benjamin Bloom diklasifikasikan atas 3 ranah, yaitu ranah kognitif adalah hasil belajar intelektual, yang berikutnya ranah efektif berkenaan dengan sikap, dan ranah psikomotorik adalah hasil belajar berupa keterampilan dan kemampuan bertindak. Daring atau dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering digunakan berkaitan dengan teknologi internet. Pembelajaran daring artinya pembelajaran dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun di jaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melalui tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Peserta didik juga dapat berinteraksi dengan pendidik pada waktu yang bersamaan. Model-model pembelajaran daring. Model pembelajaran daring model pertama, di mana pengampu memfasilitasi dan berkomunikasi dengan secara daring penuh. Pembelajaran daring model kedua, di mana pengampu memfasilitasi secara daring dan berkomunikasi dengan peserta didik. Begitu pula dengan mentor, saling berkomunikasi dengan pengampu dan berkomunikasi dengan cara daring pula. Pembelajaran daring kombinasi. Ini adalah kombinasi dari model pertama dan kedua yang tadi kita simak bersama, di mana pengampu tetap mengaksesasi peserta didik secara daring dan secara daring, di mana didampingi oleh mentor. Proses pembelajaran daring. Pandemi ini mengakibatkan proses pembelajaran menjadi sangat terganggu. Proses pembelajaran yang biasanya dilaksanakan tatap muka langsung antar pendidik, selama pandemi berubah menjadi pembelajaran daring. Dewi mengungkapkan bahwa belajar daring dapat menggunakan teknologi digital, namun yang pasti harus dilakukan adalah pemberian tugas melalui pemantauan pendampingan oleh pendidik. Pendidik harus berkoordinasi dengan orang tua, bisa melalui video call maupun foto kegiatan belajar anak. Pendidik juga melakukan panggilan video untuk beberapa materi pembelajaran yang sifatnya membutuhkan penjelasan langsung. Purwanto mengungkapkan bahwa fasilitas ini sangat penting untuk kelancaran proses belajar mengajar, seperti adanya laptop, komputer, ataupun handphone untuk memberikan materi belajar secara daring. Cara pendidik dalam melakukan faktor pendukung tersebut adalah memaksimalkan penggunaannya dengan cara mencari media pembelajaran yang sesuai, di mana kemajuan peserta didik dalam mengikuti pelajaran daring yang dilaporkan oleh orang tua melalui grup WhatsApp. Ada juga beberapa faktor penhambat dalam adanya pembelajaran daring. Hal ini terjadi karena pembelajaran daring merupakan sesuatu yang baru bagi pendidik. Yang adanya metode pembelajaran jauh membuat para pendidik perlu waktu untuk beradaptasi, dan mereka menghadapi perubahan baru yang secara langsung akan mempengaruhi kualitas hasil belajar. Faktor selanjutnya adalah rasa malas peserta didik saat mengerjakan tugas. Faktor berikutnya adalah banyak orang tua yang bekerja yang tidak sepenuhnya dapat membimbing dalam pembelajaran. Cara macam tersebut adalah yang memberikan informasi lebih awal kepada para peserta didik. Selanjutnya adalah kerjasama dengan komite kelas terkait peserta didik yang belum memiliki handphone untuk menanyakan kepada teman yang jaraknya dekat agar dapat bersama mengikuti pembelajaran. Selain itu, orang tua sibuk bekerja diberikan pelonggaran pengumpulan tugas siswanya. Konsep dasar pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran jarak jauh melalui media berupa internet dan ada penunjang seperti telepon dan komputer. Pembelajaran daring sangat berbeda dengan pelajaran tatap muka. Hal ini lebih menekankan pada ketelitian dan kejelian peserta didik dalam menerima dan mengolah informasi yang disajikan secara online.
konsep pembelajaran daring memiliki konsep yang sama dengan e-learning. Awalnya pembelajaran daring dikomunikasikan dengan pembelajaran konvensional untuk melatih peserta didik. Melatih kemandirian peserta didik bukan hal mudah karena sistem pembelajaran terdahulu beranggapan bahwa pendidik merupakan sumber pelajaran utama. Kekurangan yang terjadi pada pembelajaran daring adalah anak sulit fokus pada pelajaran karena suasana yang sangat tidak kondusif. Serasa yang dapat hadis dan Muna, pembelajaran daring mengakibatkan kurang interaksi antara pendidik dan peserta didik, bahkan antar peserta didik sendiri. Kurang interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya value dalam proses belajar mengajar. Kompetensi dan peran pendidik dalam pemaksimalan pembelajaran daring. Menurut Hardianto, terdapat 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dalam pembelajaran daring. Yang pertama, yaitu menguasai dan update terhadap perkembangan internet. Yang kedua, lebih menguasai ilmu pengetahuan pokok dan pendamping. Yang ketiga, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran materi. Yang keempat, mampu memotivasi peserta didik. Yang kelima, kemampuan dalam desain pembelajaran daring. Yang keenam, kemampuan mengelola sistem pembelajaran daring. 7. Ketepatan dalam pembelian bahan ajar online learning. Dan ke-8, kemampuan dalam mengontrol proses pembelajaran. Pada pembelajaran daring, pendidik berperan sebagai fasilitator. Menurut Robin M. dan Frank R. bahwa dalam pembelajaran daring, pendidik itu berinstruktur menjadi seorang fasilitator, pemandu, atau bahkan narasumber ahli, dan bukan lagi menjadi satu-satunya penentu bagi pengalaman pembelajaran peserta didik. Teori belajar konstruktivisme. Menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pendidik ke pikiran peserta didik. Artinya bahwa peserta didik harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Ada 3 penekanan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, peran aktif peserta didik. Yang kedua, pentingnya membuat kaitan antara gagasan dan konstruksi secara bermakna. Yang ketiga, mengaitkan antara gagasan dan informasi yang diterima. Ada 2 prinsip dalam pembelajaran teori belajar konstruktivisme, yaitu pertama, pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif tetapi secara aktif. Yang kedua, fungsi kognisi bersifat adaptif dan membantu pengorganisasian melalui pengalaman nyata yang dimiliki anak. Kudoyo mengatakan bahwa seorang lebih mudah mempelajari sesuatu bila yang dasar itu apa telah diketahui orang lain, karena itu mempelajari suatu materi yang baru, pengalaman yang baru dari seorang akan mempengaruhi terjadinya proses belajar tersebut. Teori belajar behaviorisme. John Watson sebagai bapak teori behaviorisme mengatakan bahwa kesadaran manusia dan segala sesuatu yang terkait dengannya tidak masuk ke dalam ranah sains. Bahwa Watson mengajukan perilaku atau behavior sebagai objek yang dapat diobservasi dan diukur sebagai solusi. Teori behaviorisme menekankan pada hal-hal yang dapat diobservasi oleh mata, maka teori ini memandang proses belajar dialami oleh manusia ditentukan oleh kondisi stimulus dan respon. Menurut ini berlaku secara umum. Karenanya berbagai eksperimen dilakukan berdasarkan teori ini mengakibatkan pada modifikasi stimulus dan pengamatan terhadap perubahan respon objek penelitian. Teori behaviorisme masih diaplikasikan dalam dunia modern seperti saat ini. Dalam proses belajar banyak cara yang bisa digunakan untuk mengaplikasikan teori behaviorisme, di antaranya dengan memuji peserta didik yang memberikan jawaban benar, memberikan sesuatu hasil ujian, dan lain sebagainya. Teori belajar kognitif. Kognitif dari bahasa kognitif yang bermakna mengerti atau pengertian. Diartikan dalam bahasa kognitif adalah arti umumnya adalah kemampuan intelektual yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, sampai evaluation. Teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan proses pemikiran dan perbedaan kondisi mental serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menghasilkan belajar individu. Apabila proses kognitif bekerja normal, maka perolehan informasi dan penyampaian pengetahuan akan bekerja dengan baik pula. Secara umum, teori belajar kognitif dalam pembelajaran sebagai berikut, yaitu pertama, belajar tidak harus terpusat pada pendidik. Yang kedua, bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Yang ketiga, proses pembelajaran pendidik harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Yang keempat, belajar harus berpusat pada peserta didik. Teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat launnya mampu mencapai adaptasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan sudut pandang pengamatnya. Meskipun teori sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar dalam kenyataannya, tapi lebih banyak berbicara tentang pendidik dan proses belajar dalam bentuknya paling ideal. Wajar jika teori sangat bersifat elektrifika. Teori ini apapun dapat dilakukan asal tujuan untuk memanusiakan manusia mencapai diri, dan semua itu dapat tercapai. Pembelajaran teori humanistik cocok diterapkan pada materi pembelajaran bersifat pembentukan kepribadian.
Indikator kepuasan adalah peserta didik merasa senang berbicara, berinisiatif dalam belajar dan terjadi pola pikir, perilaku dan sikap atas kemauan sendiri. Peserta didik diharapkan menjadi bebas, berani dan tidak terikat terhadap orang lain dan mengatur dirinya bertanggung jawab dan mengurangkan hak orang lain dan melanggar aturan dan tidak mengganggu norma disiplin atau etika yang berlaku. Dari belajar motivasi. Motivasi adalah suatu perubahan energi dalam pribadi seorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Berikut teori-teori tentang motivasi. Pertama, teori belajar behavioral. Yang kedua, teori belajar kebutuhan manusia. Yang ketiga, teori disonansi. Yang keempat, teori harapan atau ekspektasi teori. Yang kelima, teori motivasi berprestasi. Motivasi belajar dapat muncul karena adanya faktor motivasi intrinsik dan faktor motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena sejak diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Beberapa bentuk motivasi yang dimanfaatkan dalam rangka mengarahkan belajar tadi dari sebagai berikut. Yang pertama, memberikan angka. Yang kedua, adanya hadiah. 3. Pemberian kompetisi. 4. Kesadaran harga diri. 5. Memberikan ulangan. 6. Mengetahui hasil. 7. Pemberian pujian. 6. Adanya hukuman. 9. Hasrat untuk belajar. Dan 10. Adanya minat. Demikian pemaparan saya pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.